Kamen Rider mungkin memiliki konsep penulisan cerita yang lebih kompleks ketimbang tokusatsu lain, sehingga banyak sekali plot twist yang bisa memainkan pikiran penonton. Maka dari itu, kadang susah sekali menebak tokoh mana yang kemungkinan bakal berubah menjadi jahat. Tentu saja, tokoh yang memiliki wujud monster kebanyakan adalah penjahatnya, tapi bukan itu yang akan menjadi fokus kita kali ini. Sebab tipe-tipe karakter berikut bisa menjadi pertanda bahwa mereka bisa saja berubah menjadi musuh di kemudian episode, lepas dari wujud rider ataupun monsternya. Sebab formula semacam ini mungkin sudah terlalu sering diulang, walaupun tidak semuanya bisa menjadi acuan. Dan perlu diperingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Mau tahu apa saja? Mari kita simak 7 tipe karakter yang akan menjadi penjahat di Kamen Rider versi Tokuvex Indonesia. Terlalu ambisius. Kita mulai dari tipe yang satu ini, di mana ambisi berlebih bisa mengarahkan suatu tokoh menjadi hilang kendali dan menghalalkan segala cara. Tokoh-tokoh ini mungkin awalnya dikonsepkan biasa saja, namun seiring berjalannya episode, akan ada eksposisi yang menjelaskan motivasi bertarungnya, yang bisa saja berkaitan dengan apa yang ia inginkan, namun belum tercapai. Motivasi yang dimaksud biasanya bersifat personal, bisa impian yang bersifat negatif atau juga positif. Hanya saja, cara mewujudkannya yang mungkin tidak manusiawi. Sebut saja Kurotodan di Kamen Rider X8, Kaito Kumon di Kamen Rider Gaim, Shiro Kanzaki di Kamen Rider Yuki, dan masih banyak yang lainnya. Walaupun tetap ada tokoh utama atau protagonis yang juga terlalu ambisius, namun cepat bertobat dalam waktu singkat. Tipe-tipe seperti mereka mencoba meraih apa yang selama ini tertunda dengan segala cara yang ia yakini kebenarannya. Itu seperti sebuah contoh moral kepada penonton anak-anak untuk selalu mencari jalan terbaik dalam meraih impian. Dan jangan biarkan ambisi kita justru mengambil alih kendali hidup kita sendiri. Iri dengan tokoh utama. Mungkin masih ada hubungannya dengan segmen sebelumnya tadi, di mana ambisi tertentu diawali dengan rasa iri terhadap sang protagonis. Ya, namun kadang tokoh-tokoh berikut awalnya digambarkan seperti innocent atau tanpa dosa. Akan tetapi, kemudian rasa iri tersebut membuatnya bertolak kepada yang jahat. Sebut saja Mitsuzane Kurashima atau Michi di Kamen Rider Gaim, di mana tokohnya memang memiliki rasa iri terhadap kota Kazuraba, sang tokoh utama. Yang ujung-ujungnya ketahuan juga kalau semuanya hanyalah soal rebutan cewek. Jauh sebelum itu, juga masih banyak contoh yang lain, seperti Masato Kusaka di Kamen Rider Faiz, yang membenci tokoh utama hanya karena naksir wanita yang sama. Akan tetapi, tidak semua orang iri tersebut kemudian menjadi penjahat, karena sebagian besar dari mereka bisa saja hanya berlaku sebagai anti-hero, namun dengan perilaku licik dan penuh tipu daya. Bahkan sebagian lainnya juga cepat bertobat di kemudian hari, seakan memberi pesan moral bahwa setiap orang berhak memperbaiki kesalahannya sendiri. Punya pengalaman traumatis. Bicara soal ambisi di segmen pertama tadi, bisa saja semuanya berakar dari hal berikut. Di Kamen Rider, kebanyakan tokoh penjahat dimulai dengan origins masa lalunya yang sangat kelam. Bisa karena kehilangan orang tercinta, pernah diperlakukan tidak adil dalam masyarakat, serta masih banyak lagi. Dan biasanya memberi pengalaman traumatis terhadap dirinya di kemudian hari. Memang, tokoh utama pun masih punya pengalaman traumatis dan itu wajar adanya. Tapi di sini, tokoh-tokoh yang dimaksud justru memanfaatkan ketakutannya tersebut sebagai motivasi bertarung yang tidak benar. Jadi intinya, hal semacam itu membangkitkan rasa dendamnya terhadap sesuatu atau seseorang, sehingga ingin supaya orang lain merasakan ketakutan yang ia rasakan. Sebut saja tokoh Hajime Aikawa di Kamen Rider Blade, Yuji Kiba di Kamen Rider Faiz, dan masih banyak yang lainnya. Walau kadang mereka bisa saja bersifat baik dan terkadang bermain sebagai pahlawan dalam serialnya, atau mungkin juga bisa bertobat di akhir episode. Namun peran mereka sebagai penjahat memang dilandasi atas rasa trauma akan kejadian di masa lalunya tadi. Bersifat tertutup atau misterius. Orang-orang yang misterius mungkin jadi pertanda bahwa bisa saja tokoh-tokoh ini jadi penjahat di kemudian episode. Ya, tokoh yang dimaksud muncul dengan lumayan jarang serta memberi tanda tanya besar tentang apa peran mereka di sana. Atau bisa saja mereka selalu ada pada tiap episode, hanya saja memiliki keterbatasan sosialisasi dengan orang-orang sekitar, sehingga kesannya mereka memang sangat tertutup.
Sekali lagi, Hajime Aikawa di Kamen Rider Blade mungkin jadi salah satu contohnya, di mana orang tersebut selain memiliki pengalaman traumatis, ia juga memang menyembunyikan sesuatu bahkan sejak awal. Atau contoh lain bisa berupa tokoh yang muncul secara misterius, seperti Narutaki misalnya. Walaupun tokoh tersebut masih belum jelas juntrungannya, apakah dia orang baik atau jahat. Atau seperti Dr. Kiyotomaki, di mana selain memiliki masa lalu yang kelam, dirinya juga sangat tertutup dan juga misterius. Walau kadang ada saja sifat nyeleneh dari dirinya yang membuat penonton terbahak-bahak. Artinya, dalam proses penulisan, para scriptwriter ingin memberikan tanda tanya kepada para penonton terlebih dahulu, sehingga perlahan tabir misteri yang ada akan terkuak seiring berjalannya episode. Karismatik dan berwibawa. Ya, kalau yang satu ini bisa jadi adalah tipe umum penjahat pada media mainstream abad ke-21. Sebab mungkin sudah nggak zaman lagi menampilkan tipe penjahat yang mukanya sangar, suka ketawa dengan nada jahat, atau selalu bersikap kasar setiap saat. Memang sih, masih ada tipe seperti itu di Kamen Rider. Akan tetapi, yang karismatik dan berwibawa nampaknya yang paling sering ditampilkan sebagai penjahat. Orang-orang yang dimaksud bisa merupakan pemimpin dari suatu organisasi, di mana pada awalnya mereka memiliki sifat yang sangat santun di hadapan para pahlawan, sehingga mungkin jarang disadari bahwa ia adalah penjahatnya. Sebagian lain juga dipersepsikan dengan sangat sempurna, bisa sangat cantik atau sangat tampan. Tentu saja untuk mengecoh pikiran penonton, dan membuat segalanya menjadi lebih menarik. Bahkan di antara mereka ada saja yang disukai oleh para penonton, sebab sifatnya yang sangat karismatik tersebut. Pembawaan yang tenang, namun bisa brutal di saat-saat tertentu, menjadikan mereka susah untuk dikalahkan. Apalagi, tokoh ini dipersepsikan dengan sangat cerdas, sehingga mungkin jadi tantangan tersendiri bagi sang protagonis. Punya koneksi tertentu dengan sang tokoh kunci. Di zaman sekarang, kebanyakan penjahat di Kamen Rider tidak lain adalah orang terdekat mereka. Bisa berupa keluarga atau teman akrab di masa lalu, di mana karakter misteriusnya mulai terungkap di kemudian hari, sekaligus menjawab apakah koneksinya dengan sang protagonis atau tokoh kunci lainnya. Sebut saja Sofueki di Kamen Rider Wizard, di mana koneksinya dengan Koyomi, sang tokoh kunci ini memang masih misterius pada awalnya, sebab ia berperan sangat kompleks untuk mengecoh penonton. Sama seperti Mitsuaki Gamo di Kamen Rider Forze, ia memiliki koneksi dengan ayah dari salah satu tokoh utamanya, yakni Kengo Utahoshi, rekan dari Kamen Rider Forze sendiri. Contoh lain bisa seperti Shiro Kanzaki di Kamen Rider Yuki, di mana sebagian dari mereka masih sama perannya. Walau mungkin tidak semua kemudian menjadi penjahat secara permanen, tapi koneksi antara penjahat dan tokoh utama memang menjadi pertanda tersendiri bagi penonton. Pencipta kekuatan Rider itu sendiri. Ya, sama seperti yang pernah kita bahas di beberapa episode dulu, bahwa kebanyakan kekuatan Rider diciptakan oleh musuh mereka sendiri, yang mana awalnya ditujukan sebagai korban riset untuk tujuan jahat mereka, namun malah digunakan untuk membela kebenaran oleh sang Rider. Itu adalah konsep yang bahkan sejak awal ada di Kamen Rider, dan formula semacam itu juga terus diulang. Tentu saja dengan penambahan bumbu plot twist supaya penonton tidak mudah menebaknya. Di era modern, banyak sekali rider system yang diciptakan oleh penjahatnya tadi. Atau, paling tidak kekuatan tersebut masih satu tipe dengan kekuatan dari para penjahatnya. Sehingga, mereka masih sangat sepadan dalam pertarungan. Sebut saja tokoh Ryoma Sengoku di Kamen Rider Gaim, Wise Man di Kamen Rider Wizard, Kurotodan di Kamen Rider X8, Shiro Kanzaki di Kamen Rider Yuki, dan masih banyak yang lainnya. Dan kebanyakan, protagonis Rider awalnya bukan orang terpilih, atau mungkin secara kebetulan bisa menjadi Kamen Rider. Walau sebagian lainnya, ada juga yang memang sudah disengaja. Intinya, Kamen Rider mengajarkan bahwa Rider System hanyalah sebuah benda mati semata, yang bisa jadi baik jika digunakan oleh orang baik, atau sebaliknya, bisa jadi jahat jika digunakan oleh orang jahat. Sekian ulasan dari Tokuvex Indonesia. Buat Anda yang suka dengan video ini, silakan like dan share ke media sosial Anda. Jangan lupa tinggalkan komentar. Akhir kata, salam Tokuvex Indonesia.